Halo teman-teman, seperti kita ketahui semua, gajah adalah merupakan mamalia besar. Terdapat dua spesies gajah yang diakui, yaitu gajah Afrika Loxodonta africana dan gajah Asia Elephas maximus. Gajah Afrika jantan merupakan hewan darat terbesar dengan tinggi 4 meter dan massa yang juga mencapai 7.000 kg. Ciri khas gajah yaitu memiliki belalai yang dapat digunakan untuk berbagai hal, terutama bernafas, menghisap air, dan mengambil benda. Uniknya, gigi jari gajah tumbuh menjadi taring yang dapat digunakan sebagai senjata dan alat pemindahan benda. Taring yang biasa disebut gading ini juga mampu untuk menggali, sedangkan daun telinga yang besar membantu mengatur suhu mereka. Pada umumnya, gajah hidup secara berkelompok dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu 50-60 ekor. Jalan beriringan mirip dengan konvoi gajah. Areal jelajahnya cukup luas teman-teman, karena dapat mencapai 20 km per hari. Mereka cenderung hidup tidak jauh dari air. Kehidupan sosial gajah jantan dan gajah betina tidak sama loh. Gajah betina menghabiskan hidupnya dalam kelompok keluarga yang matrilineal atau dari garis ibu. Beberapa kelompok terdiri dari lebih 10 anggota yang dipimpin oleh seekor kepala gajah betina yang biasanya merupakan betina tertua. Sedangkan gajah jantan meninggalkan kelompok keluarganya ketika telah mencapai masa pubertas dan akan tinggal sendiri bersama jantan lainnya. Cara bersentuhan merupakan cara komunikasi yang penting bagi gajah. Individu menyapa satu sama lainnya dengan saling mengelus-elus dan melilitkan belalainya. Gajah yang lebih senior terkadang akan menampar secara barbar dengan menggunakan belalai, menendang, dan mendorong untuk mendisiplinkan yang lebih muda. Gajah dapat hidup selama 70 tahun di alam bebas guys. Hewan-hewan lain cenderung menjaga jarak dari gajah. Predator seperti harimau, hiena, dan anjing liar biasanya hanya menyerang gajah muda saja. Itu tadi sedikit ulasan mengenai perilaku gajah ya teman-teman. Sebenarnya ulasan utamanya adalah tentang peranan gajah dalam keseimbangan ekosistem. Sebelumnya, jangan lupa untuk tekan ikon subscribe ya teman-teman, agar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten seputar hewan. Gajah dianggap sebagai spesies kunci karena memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan dan seluruh keseimbangan ekosistem. Gajah mampu makan sampai 300-an kilogram per hari. Hal tersebut adalah sebuah anugerah untuk gajah, karena bagi satwa herbivor, gajah membantu penyebaran biji-biji yang akan tumbuh menjadi pohon-pohon baru melalui kotoran dan sisa makanannya, yang kelak bila sudah tumbuh dapat dinikmati para hewan herbivora. Bibit biji yang terbawa kotoran gajah biasanya disebarkan dalam jumlah besar di jarak yang jauh. Sebuah riset sudah menunjukkan bahwa biji-bijian yang dimakan gajah terbuang lewat kotoran dan tertanam dalam tanah. Makanya, biji itu dapat tumbuh lebih cepat. Faktanya gajah membuang kotoran hingga 18 kali per hari. Wow, benar-benar banyak ya teman-teman isi perutnya.
Gading gajah mampu menggali tanah untuk mencari air pada saat musim kemarau, sehingga dapat memenuhi kebutuhan air baginya dan seluruh makhluk hidup di sekitarnya, dan juga dapat memperbesar sumber air ketika sedang mandi. Tubuhnya yang besar juga dapat membantu membuka jalan untuk satwa lain ketika mereka berjalan. Perilaku gajah yang sering iseng menumbangkan pohon dan semak-semak dapat mengubah sabana menjadi padang rumput. Wah, sangat luar biasa. Tentang kondisi kelestarian gajah, walaupun telah ditetapkan sebagai spesies payung di Taman Nasional Gunung Leuser, namun ternyata hingga saat ini gajah belum terlindungi dengan baik. Gajah sangat perlu dipertahankan keberlangsungan hidupnya. Berdasarkan WWF, populasi gajah Asia telah menyusut sebanyak 50% sejak 1900-an. Saat ini, tinggal 50.000 ekor gajah Asia tersebar di 13 negara dan 2.400 ekor diantaranya berada di Pulau Sumatera. Walaupun gajah sudah berstatus apendix, berdasarkan CITES, yaitu Perjanjian Internasional yang mengatur perdagangan spesies, yang artinya spesies ini tidak untuk diperjualbelikan. Namun, perburuan dan perdagangan gadingnya menjadi salah satu ancaman serius bagi populasi gajah. Tapi saat ini ya guys, siapapun yang membawa peralatan atau bentuk benda yang terbuat dari gading, kalau polisi melihat, pasti akan ditangkap ya guys. Sudah lebih positif sih. Begini guys, menurut data dari International Union for the Conservation of Nature, 69% habitat gajah di Pulau Sumatera telah hilang akibat deforestasi dalam 25 tahun terakhir. Ancaman utamanya bagi gajah Sumatera adalah hilangnya habitat mereka. Ini terjadi akibat aktivitas penebangan hutan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya, ketika hutan ditebang satu, ditanam dua, supaya bisa berkelanjutan. Gitu guys. Perburuan dan perdagangan liar, dan juga konversi hutan alam untuk perkebunan dalam skala besar. Tentunya, hal ini mendorong terjadinya konflik manusia dan satwa yang kian memuncak. Sehingga menyebabkan pembunuhan dan meracuni dan menangkapnya. Aduh, miris ya guys. Dengan penurunan gajah yang terus meningkat ini, mau tidak mau, penyelamatan habitat gajah harus menjadi prioritas utama bagi manusia. Deforestasi atau penggundulan hutan adalah sumber masalah utama yang harus ditangani secara menyeluruh untuk mengatasi terjadinya perambahan gajah ke pemukiman manusia. Gawat kan kalau ada gajah masuk kampung. Akibat perubahan fungsi kawasan konservasi ke kawasan pemukiman, agrikultur, dan pembangunan infrastruktur, sekarang ini 85% habitat gajah Sumatera berada di luar kawasan konservasi atau gerakan moral menjaga kepunahan. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat melakukan pemberlakuan moratorium perizinan konsesi atau hak atas pembukaan lahan di kawasan dengan nilai konservasi tinggi. Kalau tidak, ya bisa barbar nantinya. Kawasan HCV mencakup kawasan konservasi, kawasan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Hal ini bahkan sudah dilakukan di Afrika sana. Selain itu juga harus memiliki sumber air penting, serta habitat satwa yang terancam punah dapat dilindungi. Kemudian, pemerintah juga harus bisa melakukan pengayaan hutan dengan menanam pakan alami satwa, agar satwa herbivor seperti gajah tidak perlu mencari makan di luar hutan.
Gak lucu kan kalau ada gajah sampai masuk kota? Serta membentuk tim patrol yang efektif sebagai pengawas satwa. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat harus berkolaborasi untuk mencegah hilangnya hutan yang merupakan habitat dan sumber pangan bagi fauna di dalamnya. Gitu teman-teman, semoga ulasan ini dapat menambah wawasan kita semua ya. Terima kasih dan sampai jumpa. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous,